Setelah kemarin Sneki berhasil ningkatin level kultivasi berkat Demon Cauldron miliknya Chen Fan yang menyerap Demon Core milik Iblis Celeng, ia akhirnya menembus lapisan kedua tahap pertama yang ditandai dengan munculnya duri di ekor berwarna emas. Kekuatannya tentu aja meningkat drastis, namun tiba-tiba muncul seorang anak manusia di belakangnya yang membawa sebuah senjata. Nah, jadi buat kalian yang masih berminat dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke part kedua. Malam itu si bocah seperti akan menyerang Sneki dengan tombak, dan tentu aja Sneki jadi khawatir jangan-jangan anak ini adalah seorang kultivator yang kejam kayak Chen Fan. Karena saking takutnya, Sneki memukul tombak itu dengan ekor dan membuatnya hancur berkeping-keping. Kemudian Sneki segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Di sini ternyata si anak manusia tadi malah tersenyum guys, dan ia langsung berlari ke rumah sambil mengabarkan kepada ayahnya bahwa si ular tua hitam berhasil mengalahkan monster babi yang udah membunuh ibu dari anak ini guys. Nah, ketika berada di dalam hutan, Sneki merasa aneh sendiri karena ternyata ia gak dikejar oleh manusia tadi. Dan setelah itu Sneki merasa kesal karena menurutnya ia terlalu mendramatisir atau terlalu takut dengan anak kecil. Padahal dulu cita-citanya adalah menjadi monster raksasa yang bisa membelah langit. Setelah sampai di depan kuil gunung, Sneki masih kepikiran guys, apakah lebih baik aku menerima masukan dari orang lain dan menyembah dewa untuk bisa menenangkan diri. Sneki juga pernah mendengar bahwa memiliki hati yang jahat adalah racun dalam menjalani kultivasi spiritual, dan jika ingin menghilangkan hati yang jahat itu, ia harus menjadi orang yang taat. Akhirnya Sneki masuk ke dalam kuil dan menyapa patung dewa gunung. Namun di tempat tersebut ada bau yang sangat menggoda, di mana ternyata di depan patung dewa gunung ada banyak persembahan yang masih sangat segar. Tentu aja karena sangat lapar, Sneki langsung melahap semua persembahan itu sambil memohon maaf, dan setelahnya ia berdoa kepada dewa gunung agar diberikan kesuksesan dalam menjalani kultivasi. Gak lama setelah itu ada keributan yang terjadi di luar kuil, di mana seorang wanita tiba-tiba masuk karena ia dikejar oleh sekelompok orang. Sneki langsung bersembunyi di balik patung dewa dan ia menggunakan penglihatan X-ray-nya untuk memantau situasi. Karena saat ini bisa dibilang Sneki benar-benar terperangkap di dalam kuil dan mustahil untuk bisa keluar tanpa diketahui, karena jalan keluarnya ya cuma ada satu. Ternyata laki-laki yang mengejar wanita tersebut bernama Master Qiu, dan kalau diingat-ingat, orang ini adalah dalang dari kasus pembunuhan Chen Fan yang katanya Chen Fan telah merebut wanita seorang master. Nah, jadi orangnya itu yang ini guys. Si cewek nggak mau dipegang oleh Master Qiu, bahkan ia mengancam akan bundir kalau master tetap memaksanya untuk ikut. Melihat kejadian yang ada di depannya, Sneki merasa heran guys, kenapa nafsu manusia bisa muncul kapan aja ya kan? Padahal untuk ular sendiri mereka bisa bernafsu hanya di akhir musim semi. Setelah merebut pisau, katanya Master Qiu berniat untuk menikmati tubuh wanita tersebut sebelum nanti akan membunuhnya. Si cewek kemudian bersumpah gak akan memaafkan perbuatan dari Master Qiu yang telah menghabisi Chen Fan, di mana hal itu membuatnya gagal untuk menikah. Nah, patung dewa gunung yang dinaiki oleh Sneki tiba-tiba bagian tangannya patah, dan hal itu membuat si wanita mengira kalau suara jatuh tadi menandakan dewa gunung hadir di tempat itu. Ia pun langsung berlari mendekat dan berdoa meminta perlindungan, namun ia sangat terkejut karena ternyata di depannya ada ular tua hitam yang akhir-akhir ini lagi viral. Wanita itu langsung berlari menjauh, namun di saat itu juga Master Qiu sedang memegang pisau guys, yang pada akhirnya si wanita tewas akibat nggak sengaja tertusuk oleh pisau tersebut. Master Qiu tentu aja langsung marah-marah karena semua rencananya bisa dikatakan gagal total. Ia kemudian meminta pengawalnya untuk masuk dan menghabisi Sneki. Di situ sang master juga ngomong kalau ia adalah murid dari sekte penangkap ular, di mana hal itu pun membuat Sneki jadi panas dingin. Lagi-lagi, karena nggak ada cara lain, Sneki terpaksa harus melawannya, dan ternyata hanya dengan sekali kibasan ekor, kedua pengawal Master Qiu langsung tumbang. Si master langsung ketakutan karena nggak menyangka kalau ular hitam tua ini sangat kuat.
Ia kemudian memilih untuk melarikan diri, namun Sneki yang melihat ini sebagai kesempatan akhirnya langsung mengejar Master dan memukul kepalanya hingga tumbang. Sneki merasa beruntung karena tadi si Master memilih lari daripada mengumpulkan cakra untuk menyerang balik. Menurut Sneki, kejadian ini mungkin terjadi karena ia tadi mencuri persembahan dewa. Setelah itu ia mengumpulkan jasad orang-orang tadi dan mempersembahkannya kepada Dewa Gunung sebagai gantinya. Kemudian tiba-tiba Sneki mendapat kayak sebuah gambaran di mana Dewa Gunung berkata kalau Sneki harus menderita terlebih dahulu sebelum nantinya akan berubah menjadi ular hitam yang ganas. Menganggap itu adalah sebuah tugas dari dewa, ia langsung kembali ke dalam hutan untuk melanjutkan kultivasi dan setelah 1 minggu Sneki ternyata masih belum bisa mengisi penuh energi spiritual lapisan kedua. Ditambah lagi ia juga nggak bisa mengisi perutnya karena nggak tahu kenapa ya hewan-hewan di tempat ini rasanya kok kayak makin sedikit. Kayak babi hutan raksasa juga nggak pernah muncul lagi. Namun sore itu ia melihat anak manusia yang kemarin dan anak tersebut memergokinya kemudian langsung pergi untuk mencari Sneki. Ular ini tentu aja langsung ketakutan di mana ia bersembunyi di atas pohon, tapi ternyata si anak laki-laki tadi hanya memberikan sekeranjang ikan untuk Sneki makan. Dan bisa disebut itu adalah sebagai ucapan rasa terima kasih. Pada awalnya Sneki ragu untuk memakannya karena bisa aja ya kan ikan-ikan ini dikasih racun. Tapi karena udah lapar banget dan ikan-ikannya juga masih bergerak, akhirnya Sneki langsung melahapnya sampai habis. Di tengah perjalanan kembali ke rumah, si anak tiba-tiba dihadang oleh laki-laki tinggi besar yang kemudian orang itu bertanya, "Apakah akhir-akhir ini kamu melihat seekor ular hitam yang berkeliaran?" Kalau kita lihat dari tanda yang ada di orang ini, udah jelas ia adalah salah satu anggota dari sekte penangkap ular. Di mana saat itu si anak laki-laki langsung curiga, apakah orang-orang ini akan menangkap ular hitam tua yang telah membalaskan dendam ibunya. Ia pun mengatakan gak pernah melihat ular hitam tua itu dan kemudian orang-orang ini berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba banyak burung berterbangan dari balik bukit, yang mana hal tersebut tentu aja membuat mereka jadi penasaran. Jangan-jangan ular tua hitam itu ada di sana. Si anak sebenarnya sangat khawatir dan ia berdoa semoga si ular hitam jangan sampai tertangkap. Namun kemudian ada orang yang berteriak kalau ular hitam tua telah menelan seseorang yang berada di dekat sungai. Dan langsung aja orang-orang dari sekte langsung bergegas agar nggak kehilangan jejak. Di dalam kepalanya si anak penasaran, bagaimana mungkin ular hitam itu bisa menelan orang di sungai padahal ia baru aja makan ikan di atas bukit tadi. Di tempat lain, Sneki yang mengetahui ada orang dari sekte pemburu ular pun langsung melarikan diri. Tapi ia juga menyangkal telah memakan manusia dan menurutnya dunia manusia ini benar-benar aneh. Kenapa anak laki-laki tadi mengatakan gak pernah melihat ular tua hitam? Karena tentu aja ya di sini Sneki itu belum tahu alasan sebenarnya guys. Setelah berada di tepi sungai, Sneki berencana untuk bersembunyi beberapa bulan ke depan di tempat yang ada di seberang. Namun ia juga khawatir tentang persediaan makanan karena musim dingin bentar lagi akan tiba dan ia butuh banget makanan agar kultivasinya lancar. Ketika ia sedang menyeberang, tiba-tiba monster belut raksasa muncul dan mencoba menyerangnya. Namun setelah dia mati, sepertinya monster ini datang dari hulu sungai. Terus ada kemungkinan juga monster inilah yang menelan manusia tadi guys. Dengan tubuh penuh dengan luka yang masih segar, si belut pasti baru aja bertarung melawan orang-orang sekte penangkap ular, terus kabur ke sini untuk mengisi perutnya. Sebenarnya Sneki bisa aja menjadikan iblis belut sebagai makanannya agar bisa melewati musim dingin. Tapi setelah dipikir-pikir, karena monster ini bisa kabur dari orang-orang sekte, Sneki lebih memilih untuk kabur aja lah daripada harus mati. Namun tiba-tiba si belut mencoba memakannya dan tentu aja Sneki mau gak mau harus melawannya dengan serius. Ketika ia menggigit bagian perut si belut, api mulai muncul di sekitarnya, padahal mereka berdua sedang berada di dalam air. Sneki yakin kalau ini hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh si belut, di mana kemudian ia mengingat teknik untuk menghancurkan ilusi milik Chen Fan, dan pada akhirnya setelah berkonsentrasi penuh, Sneki bisa menghancurkannya.
Namun masalah belum selesai sampai di situ guys. Iblis belut itu kembali menyerang dan untuk sekarang Sneki nggak bisa menghindarinya karena terlalu cepat. Namun iblis belut itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian setelah menabrak ekornya Sneki yang baru aja tumbuh sisik emas. Entah gimana caranya Sneki memotong daging-daging itu lalu mengikatnya untuk persiapan menghadapi musim dingin, dan ia juga menemukan tanda milik orang dari sekte penangkap ular. Sebelum pergi, Sneki berterima kasih kepada iblis belut yang akan menjadi makanannya, di mana ia juga berkata akan menjaga demon core milik si belut dengan baik. Kemudian ia segera pergi membawa demon core dan meninggalkan beberapa potongan daging tersebut, karena tentu aja para pemburu ular akan segera datang, sebab ada tanda dari mereka yang bisa dilacak. Dan bener aja guys, gak perlu waktu lama para pemburu ular menemukan sisa potongan daging iblis belut. Dan setelah dianalisa, mereka akhirnya tahu kalau yang menelan manusia di pinggir sungai bukanlah si ular hitam, tapi yang menghabisi iblis belut ini adalah si ular hitam. Mereka berdua berencana untuk melanjutkan pencarian, tapi kali ini situasinya sedikit berbeda guys, karena gunung di depan mereka dikenal dengan nama Iron Bear, di mana di dalam hutan tersebut ada monster iblis beruang yang berada di lapisan ketiga tahap pertama. Salah satu pemburu ular ini berencana menangkap Sneki untuk meningkatkan level kultivasinya, karena dari rumor yang ia dengar, si ular tua memakan seorang ahli pil dan manusia berbentuk pil yang berhasil dipelihara selama bertahun-tahun. Kemungkinan efek dari pil tersebut masih ada di dalam tubuh si ular hitam. Meskipun ini terdengar sulit, tapi mereka juga optimis di mana pada akhirnya para pemburu ini berniat masuk ke dalam gunung ketika salju turun. Karena di musim dingin, ular dan beruang pasti akan melakukan hibernasi. Di tempat lain, Sneki berhasil membuat atau menemukan sebuah lubang yang menurutnya cukup hangat untuk bisa ditinggali. Dan 2 bulan kemudian, musim dingin akhirnya datang. Namun Sneki cuma bisa sedikit ningkatin kemampuannya guys, yaitu ditandai dengan munculnya satu lagi sisik emas di ekornya. Ia nggak mengira kalau meningkatkan level 2 ke 3 ini jauh lebih sulit dibandingkan saat ia menaikkan level dari 1 ke 2. Energi spiritual di dalam demon core juga hampir penuh, di mana untuk sekarang Sneki hanya butuh sedikit momentum lagi agar bisa menembus lapisan ketiga tahap pertama. Tapi tentu aja kondisinya agak kurang mendukung, di mana pada akhirnya Sneki berencana untuk hibernasi aja gitu ya, dengan memakan daging belut yang tersisa dan menunggu musim semi untuk meningkatkan levelnya itu. Namun para pemburu ular ternyata udah mulai bergerak, bahkan kali ini mereka membawa penduduk dari desa ular untuk membantunya. Sebenarnya beberapa orang penduduk juga kurang suka dengan sikap para orang-orang sekte yang dianggap terlalu sombong. Dan gak lama kemudian para anjing menggonggong, lalu mereka menemukan sebuah lubang atau pintu masuk yang diduga dibuat oleh si ular hitam. Dari dalam lubang itu Sneki sangat panik karena saat ini kondisinya benar-benar sulit, untuk bergerak aja susah apalagi bertarung. Namun ketika salah satu orang dari sekte mengeceknya, ia langsung marah-marah karena menurutnya para anjing dari desa ini salah dalam mencari keberadaan ular, sebab di sekitar lubang itu ada kotoran beruang. Salah satu penduduk menjelaskan kalau anjing mereka ini nggak pernah melakukan kesalahan, tapi orang sekte ular itu nggak peduli dan menyuruh para penduduk untuk memeriksa lubang besar yang ada di dekat mereka. Ternyata tipuan yang dibuat oleh Sneki berhasil, di mana saat ia membuat lubang ini, dirinya juga menambahkan kotoran beruang sebagai pengecoh. Para penduduk desa jadi kesal karena menurut mereka jelas-jelas lubang itu adalah lubang ular. Tapi pada akhirnya para penduduk juga harus mengikuti perkataan orang-orang dari sekte. Setelah para penduduk pergi, orang dari sekte kembali ke lubang tadi karena tujuan mereka emang menangkap si ular hitam demi kepentingannya sendiri. Jadi nggak boleh ada orang lain yang tahu. Kemudian salah satu orang sekte segera pergi untuk memancing iblis beruang karena mereka harus menyingkirkan beberapa penduduk yang ikut, sebab dengan begitu upah yang harus mereka bayar akan jadi lebih sedikit. Dari dalam lubang, Sneki mengetahui kalau orang sekte akan menghabisi rekan mereka sendiri dan ia kembali merasa heran. Ternyata manusia punya hati yang lebih buruk daripada binatang.